Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu operasi hitung campuran pecahan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagian satunya dulu, yaitu apa? Kita akan belajar tentang bagaimana mengubah pecahan tersebut menjadi berbagai bentuk. Nah, sebelumnya kita akan mengenal berbagai bentuk pecahan dulu. Kalian perhatikan pada layar, di situ sudah ada beberapa bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, contohnya adalah 3/5, kemudian kalian masih ingat 1/2 atau 3/4 dan seterusnya. Itu adalah pecahan biasa, hanya terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Kemudian kalau pecahan campuran sebelahnya itu terdiri dari satu bilangan utuh dan diikuti dengan pecahan, misalnya 3/2, 4/4, atau 5/3/4. Nah, itu berarti pecahan campuran. Selanjutnya, pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu adalah pecahan dengan penyebut khusus. Penyebut khususnya itu berapa? 10, 100, 1000, dan seterusnya yang merupakan kelipatan. Nah, untuk pecahan desimal ini biasanya nanti ditulis di dalam bentuk bilangan desimal, yaitu bilangan koma. Kalau misalnya 2/10 itu berarti nanti dituliskan dengan 0,2. Ingat, kalau per 10 di belakang koma itu ada satu angka. Sebelahnya misalnya 2/10 itu berarti nanti ditulisnya kalau bilangan desimal adalah 0,02. Berarti di belakang koma itu ada 2 angka. Kalau 2/1000 itu berarti menulisnya nanti adalah 0,002. Berarti di belakang koma itu ada 3 angka. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Ya, tadi sudah Bu Stevi jelaskan sedikit. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan yang ditulis dengan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 5/10. Ini kalau misalnya diubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,5. Ingat, kalau per 10 berarti di belakang koma ada satu angka. Selanjutnya 65/10 berarti sama saja seperti 65 dibagi 10. Itu kan jadinya 5/10. Berarti dituliskan dalam bentuk desimal bagaimana? Di belakang koma satu angka, bukan 0,65 tapi 6,5. Ya, selanjutnya 75/100. Ingat, kalau per 100 berarti di belakang koma itu ada 2 angka. Berarti bagaimana menulisnya? 0,7. Ini adalah 4/5. Kalau diubah dalam bentuk pecahan desimal berarti kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Yang mungkin kalau 5 berarti diubah ke dalam bentuk per 10. Berarti dikalikan 2. 5 kali 2 menjadi penyebutnya 10. Kalau misalnya penyebutnya dikalikan 2, atas juga dikalikan 2. Ya, pembilangnya juga dikalikan 2, berarti 4 kali 2 hasilnya adalah 8 ya. 8/10 hasilnya adalah 0,8. 1/4. Nah, kalau 1/4 penyebut yang mungkin 10, 100, apa per 1000? Penyebut yang mungkin adalah per 100. Berarti kita ubah penyebutnya dikalikan 25. Kalau 4 dikalikan 25 berarti atas juga dikalikan 25. Jadinya 1 kali 25 jadi hasilnya 25 per 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, 25/100 hasilnya adalah 0,25. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pecahan campuran yaitu 1/4. 1/4 kita sudah mendapatkan angka 0,25. Nah, berarti tinggal ditambahkan 1 saja. Ini sudah betul kalau dituliskan. Hasilnya berarti 1,25. Tapi bagaimana kalau misalnya kita cari caranya dulu? Nah, pecahan campuran ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara
4 dikalikan 1 untuk langkah pertama. 4 dikalikan 1 hasilnya adalah 4. Kemudian setelah dikalikan dijumlahkan dengan pembilangnya yaitu 1. Berarti 4 kali 1 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah, seperti ini. Kemudian kalau 4, ingat kalau 4 berarti dikalikan berapa supaya penyebutnya itu menjadi 100 dikalikan 25. Sama seperti atas tadi. Caranya berarti 5 kali 25 dan yang di bawah itu 4 kali 25. Hasilnya adalah 125/100. Kalau diubah ke dalam bentuk bilangan desimal menjadi 1,25. Desimalnya menjadi per berapa ini? 10, 100 apa 10? Yang mungkin. Ya, berarti diubah ke dalam bentuk per seribuan karena penyebutnya adalah 8. Jadi seperti ini. 2 kali 125, 8 kali 125. Karena 8 kali 125 itu per 1000, jadi sama-sama dikalikan 125. Atas berarti 2 kali 125, hasilnya 250. Kalau misalnya dituliskan berarti menjadi 0,250. Di belakang koma ada 3 angka. 0 itu bisa tidak dituliskan, jadi ditulis 0,25. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian diubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Kita lihat desimalnya, bilangan desimalnya 0,5. Berarti ini kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu, berarti berpenyebut berapa? Di belakang koma kalian perhatikan ada 1 angka, berarti 0,5. 5/10 ya, itu adalah pecahan biasanya 5/10. Tapi kalau misalnya di sini kita ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, caranya seperti ini. Tadi kan 5/10. Kalau diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana, dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan juga penyebutnya. 5/10 sama-sama dibagi 5. Pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. Hasilnya adalah 1/2. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Paham? Oke, selanjutnya adalah ini 1,25. Ingat, kalian perhatikan itu di belakang koma ada 2 angka. Oh, berarti ini adalah bentuknya per 100. Kita tulis bilangan pokoknya 125/100. Nah, seperti ini ya. Berarti 125/100 kita sama-sama bagi dengan angka yang sama. Bagi 25, baik pembilang maupun penyebutnya. Hasilnya adalah 5/4. Disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. 5/4 sama saja seperti 5 bagi 4. 5 bagi 4 dapat 1, sisanya 1. Dituliskan 5/4 sama dengan 1, sisa 1/4. Nah, oke. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya mengubah pecahan tersebut dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Karena persen itu artinya adalah per 100. Oke, misalnya itu 1/4. Berarti kita ubah ke dalam bentuk per 100 ya. Berarti kalau 4 penyebut yang mungkin adalah 100, berarti sama-sama dibagi 25. Baik pembilang maupun penyebutnya kita kalikan dengan 25. 1 kali 25 per 4 kali 25, hasilnya 25/100. Hasilnya 25%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa.
35% misalnya. Ingat, kita ubah dulu dalam bentuk per 100 karena persen itu artinya adalah berpenyebut 100. Berarti kalau 35%, kita tuliskan 35 per 100. Nah, kita ubah ke dalam bentuk biasa, berarti kita sama-sama membaginya dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. 35 dibagi 5, kemudian 100 dibagi 5, hasilnya 7/20. 250%, berarti dituliskan seperti ini. 250 per 100 sama dengan 250 per 100 dibagi dengan angka yang sama. Dibagi 100 kan tidak mungkin, berarti dibagi 50 bagi 50, hasilnya 5/2. Disederhanakan menjadi 2,5. Mengubah desimal menjadi persen. Nah, persen itu artinya tadi apa? Per 100. Maka cara untuk mengubah bilangan desimal itu menjadi persen dengan mengubahnya menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Nah, 0,5 hasilnya menjadi 5/10 ya. Kemudian 5 kali 10, 100 kali 10 hasilnya 50/100, hasilnya 50%. 0,250 berarti 250 per 1000 karena di belakang koma itu ada 3 angka, berarti per 1000. 250 dibagi 10, 1000 dibagi 10 menjadi 25/100. Hasilnya adalah 25%. Selanjutnya mengubah persen menjadi desimal. 5%. 5/10 menjadi 0,05. Ingat, kalau misalnya persen berarti per 100 tinggal dibagi 100 saja. Kalau misalnya bagi 100 di belakang koma itu ada 2 angka. 0,05. Selanjutnya 75%, berarti 75/100 sama dengan 0,75. Oke, tugas hari ini ya untuk kalian. Silakan kalian mengerjakan latihan 5 buku paket matematika halaman 46 nomor 1 sampai 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.